Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumidin amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita seseorang yang menjadi panutan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul bariyah, manusia paling baik, manusia paling bagus, manusia paling sempurna, sudah maksum oleh Allah, diberikan jaminan surga. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutami makarimal akhlak, bahwa Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Loh, mengapa Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak? Apakah orang jahiliyah itu sudah pintar? Betul. Orang jahiliyah itu sudah pintar zaman dulu, hadirin. Para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah maju di bidang sains, sudah maju di bidang perniagaan. Tapi apa yang kurang di diri mereka? Yaitu akhlak. Akhlak yang tidak ada pada jiwa kaum Quraisy. Maka Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Sains sudah maju, perdagangan luar biasa, lintas negara, bahkan mereka kaum Quraisy terkenal sebagai Gujarat yang handal, tahan banting, berani untuk berspekulasi di bidang perniagaan, tapi akhlak yang kurang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkenaan dengan akhlak, tentu kita akan berpikir akan jauh ke bidang pendidikan, bahwa ketika kita memberikan instruksi, bahwa kita ketika memberikan perintah, senantiasa kita harusnya memberikan juga tauladan, memberikan juga akhlak. Tidak cukup dengan perintah, tidak cukup dengan anjuran, tapi kita juga melaksanakan itu yang akan lebih berbekas kepada kita. Bahwa mungkin kecerdasan kita, bahwa kecerdasan manusia ada tiga. Yang pertama ada kecerdasan kognitif, kecerdasan psikomotor, dan kecerdasan afektif. Kognitif, afektif, psikomotor. Bahwa psikomotorlah yang harus lebih kita utamakan agar siapa saja yang kita anjurkan akan melaksanakan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mubarak memberikan pepatah, memberikan nasihat kepada kita bahwa nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju mina ila katsiri minal ilmi. Adab yang sedikit lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Maksudnya apa? Bahwa perilaku, bahwa keteladanan lebih utama daripada ilmu yang banyak. Mungkin banyak orang mempunyai ilmu tapi susah untuk menerapkannya, susah mengaplikasikannya. Maka kata Ibnu Mubarak, adab lebih utama daripada ilmu. Contoh yang lebih real, ketika kita adalah anak, kita mempunyai orang tua. Orang tua kita mungkin pendidikannya lebih rendah, kita mungkin lebih tinggi daripada orang tua kita pendidikannya. Tapi meskipun kita lebih tinggi pendidikannya, tentu ilmu lebih tinggi. Tapi bahwa orang tua tetaplah orang tua. Kita harus mempunyai adab kepada orang tua. Jangan mentang-mentang kita lebih tinggi pendidikannya, kita menyepelekan orang tua. Berkat mereka lah kita jadi seperti ini. Berkat mereka lah yang membesarkan kita. Berkat para motivator kita yang membuat kita menjadi dewasa. Membuat kita menjadi lebih berilmu daripada yang lain. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab yang harus kita jaga. Adab yang harus kita utamakan ketimbang ilmu. Bukan berarti ilmu tidak boleh banyak, harus banyak ilmu.
Tapi adab harus lebih utama daripada ilmu. Menurut Ibnu Barak. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ghazali memberikan indikasi, lau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan li rahmatillahi illa bil amal. Bahwa andai saja kau baca literatur keilmuan selama 100 tahun dan kau kumpulkan banyak buku, bahkan mungkin 1000 buku, hal itu tidak akan mampu menyiapkan dirimu menggapai kasih dan rahmat Allah, kecuali hanya dengan cara mengamalkan ilmu yang kau tahu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, literatur keilmuan kita baca mungkin bahwa kita senang dengan pendidikan agama, bahwa kita senang dengan agama, kita baca literatur-literatur, buku-buku, kitab-kitab, bahkan mungkin jurnal-jurnal kita baca, baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional, baik jurnal yang lokal ataupun jurnal yang memang sudah mendunia, kita baca, bahkan kita kumpulkan beribu ilmu, bahkan mungkin ilmu itu kita kumpulkan beratus-ratus tahun, tapi tidak akan menggapai kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ilmu itu kita tidak manfaatkan, kalau ilmu itu kita tidak terapkan. Apalah gunanya arti ilmu ketika kita tidak menerapkannya? Contoh yang paling sederhana, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid. Disampaikan puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa sunnah Ayamul Bid. Tapi kita tidak melaksanakan yang mencapai. Apalah guna arti ilmu itu? Bahwa ada puasa 6 hari setelah Ramadan, puasa Syawal, ya kan sunnah itu. Tapi kita tahu ilmunya, maka kita amalkan. Kita tahu ilmu belajar tentang Al-Quran. Kita tahu tajwid, idhar, idgham, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa safawi, dan lain sebagainya. Kita tahu, kita tidak mengamalkan. Kita bisa baca Al-Quran, tapi kita tidak pernah mengamalkan baca Al-Quran. Apalah artinya ilmu itu? Bahkan mungkin kita baca atau kita belajar tentang tata bahasa, tapi kita tidak pernah menyampaikan itu, tidak pernah menerapkan itu. Baik tata bahasa Indonesia, tata bahasa Sunda, tata bahasa daerah, tata bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris. Kita tidak pernah menerapkannya. Buat apa ilmu itu? Tidak akan menggapai kasih Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Lebih diutamakan. Kata Imam Ghazali, pelaksanaannya, penerapannya yang harus kita lakukan. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ya hamalatal ilm, i'malu bih, fa inna ma'al ilma man amila biha amila, wa wafaqa ilmuhu amaluh. Hai para pemilik ilmu, kata Imam Ali karamallahu wajhah, laksanakan ilmu yang pernah kau dapatkan. Sesungguhnya yang dinamakan cendekiawan itu adalah orang yang menjalankan apa saja yang ia mengerti, serta ilmunya sinkron dengan apa yang ia jalankan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cari ilmu di dalam negeri, di luar negeri, di pondok pesantren, di sekolah, banyak ilmu, tapi tidak sinkron dengan pengamalan kita, maka kita tidak bisa disebut cendekiawan, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Maka dapatkan ilmu itu, terapkan. Oh, tidak mampu, belum mampu semua, ya sedikit-sedikit. Namanya juga belajar. Belajar itu tidak mesti langsung full total, tapi sedikit-sedikit. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita tahu senantiasa kita terapkan sedikit demi sedikit. Artinya ada usaha, kita tidak akan terbebani dengan ilmu itu. Mungkin kita ada puasa Senin Kamis, kita belum bisa puasa hari Kamis. Hari Senin mungkin kita puasa. Kita mungkin belum biasa puasa Ayamul Bid. Puasa Senin Kamisnya kita Senin puasa, Kamis puasa. Mungkin kita tidak bisa sholat malam tahajud, minimal kita sholat sunnah duha mungkin yang kita mampu. Atau belum bisa sholat duha, sholat tahajud, mungkin qobliyah ba'diyah di waktu yang 5 kita laksanakan. Itu yang dimaksud bahwa ilmu itu harus dicari dan
harus sinkron dengan pengamalan kita. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu Syekh Abdul Qadir Jilani mempunyai sahabat. Sahabatnya adalah budak. Sahabatnya adalah pembantu, orang belian. Orang yang dibeli artinya diperbudak oleh seorang raja. Sahabat Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, karena beliau adalah seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang didengar kata-katanya. Kata budak itu, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, tolonglah saya ini kan budak, kata budak tersebut. Tolonglah Anda sampaikan kepada raja bahwa saya pun ingin merdeka seperti orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani tidak menjawab. Akhirnya budak tersebut menunggu. Sehari, 2 hari, sepekan, bahkan 1 bulan. Belum juga kunjung bahwa dia dimerdekakan oleh raja sebagai orang yang merdeka. Setelah setahun, maka budak tersebut dimerdekakan oleh raja. Akhirnya ingat ketika sudah dimerdekakan oleh raja, oh saya pernah berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada raja. Maka datanglah budak tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh, nuhun pisan. Kuring tos dimerdekakan ku raja. Saya sudah dimerdekakan oleh raja. Terima kasih, ini berkat bantuan Anda, kata budak tersebut. Kata budak tersebut, tapi mengapa sampai lama 1 tahun saya dimerdekakan oleh raja, padahal engkau kan yang berbicara kepada raja. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, mohon maaf sahabatku, bahwa saya itu menyampaikan kepada raja setelah 1 tahun. Mengapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya itu tidak bisa mengamalkan suatu perintah, tidak bisa menyampaikan suatu perintah kepada orang lain sebelum saya melakukannya. Maka dalam 1 tahun itu saya menabung, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk membebaskan 1 budak. Sehingga saya ketika berbicara kepada raja, bebaskan budak Anda, saya pun sudah melakukan itu. Maka saya 1 tahun untuk bisa memberikan Anda, karena saya harus menjalankan dulu apa yang saya perintahkan kepada orang lain. Itu hebatnya para ulama, itu hebatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelum memerintahkan, sebelum menyampaikan, dia melakukannya dulu. Tapi kita tidak. Sholat. Dianya tidak sholat. Baca Quran. Dianya tidak baca Quran. Puasa di bulan Ramadan. Dianya tidak puasa di bulan Ramadan. Itulah timpangnya antara kita dengan para ulama. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdul Qadir Jilani mewanti-wanti kepada kita. Qala ba'dul hukama idza sadarat al-mu'idatu minal qalbi waqa'at fi bastil qalbi wa idza sadarat fi dhahiril mihani lam tujawiz al-adan. Jika nasihat keluar dari hati, maka akan mendarat, menancap di relung hati. Sedangkan bila keluar daripada lisan, tidak dari dalam hati, maka nasihat tak akan melampaui batas telinga. Jadi hanya sampai telinga, artinya tak akan sampai masuk ke dalam hati, bisa merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan dekat kepada Allah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani? Menjalankan dulu apa yang ia perintahkan kepada raja, sehingga mendarat di relung hati sanubari raja. Sehingga raja pun ikhlas, ridho, membebaskan budak tersebut. Karena itu yang diucapkan Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa ketika nasihat datangnya dari lisan, hanya sampai ke permukaan telinga, tidak sampai ke dalam hati. Bukan hanya sampai telinga, tapi di luar telinga, tidak masuk ke telinga pun. Tapi kalau dari hati nasihatnya, maka akan mendarat, menancap kuat di dalam hati orang yang mendengar. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kita tidak harus mencari ilmu, bukan berarti kita tidak harus mencari pengetahuan yang lebih. Carilah ilmu dan amalkanlah ilmu itu. Belum bisa semua, sebagian kita amalkan.
sedikit demi sedikit kita amalkan, maka ilmu itu akan lebih bermanfaat. Bahwa kita menjadi seorang cendekiawan, bahwa kita meniru apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Ibnu Mubarak radhiyallahu an. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita diberi pengetahuan dan diberi kemampuan untuk melaksanakan pengetahuan itu. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.